pada pembahasan materi yang baru, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, Ananda, sebelum kita lanjut, sedikit ingin Ibu berpesan bahwa sebagai seorang pelajar, mulai dari awal, mulai dari hari ini, tanamkanlah karakter diri, di mana karakter diri itu nanti akan membuat Ananda, membentuk Ananda menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang tangguh, sehingga Ananda merupakan sosok yang dirindukan oleh orang lain. Baik, kita akan bahas materi, namun sebelumnya ingin Ibu sampaikan, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar Ananda mampu mengetahui dan memahami perlindungan hukum, sehingga nanti akan adalah sosok-sosok yang mampu melakukan penegakan hukum, dan Anda akan menjadi seorang pribadi yang mencapai suatu prestasi dengan cara yang baik dan benar. Baik Ananda, kita akan bahas dulu materinya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah konsep dari perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara mengenai konsepnya, berarti di sini adalah suatu aturan, suatu tatanan, dan suatu acuan di mana nanti dia akan mengikat diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang terarah, pribadi yang baik, tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Kemudian kita bahas pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, apa usaha kita untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama, harus ada tegaknya supremasi hukum. Jadi harus ada ketegasan hukum. Kemudian yang kedua, harus ada tegaknya keadilan. Nah, siapa ya orang-orang yang akan menegakkan keadilan? Bisa itu aparat, bisa itu diri kita sendiri. Jadi, tegakkan keadilan itu. Kemudian, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jadi, dengan perlindungan dan penegakan hukum, akan ada suatu kondisi aman, nyaman bagi masyarakat. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan peran lembaga penegak hukum. Nah, siapa saja mereka yang kita sebut dengan lembaga penegak hukum? Yang pertama itu polisi, yang kedua kejaksaan, yang ketiga hakim, dan yang keempat adalah advokat. Kita bahas dulu yang polisi. Nah, lembaga penegak hukum polisi. Nah, polisi ini adalah orang yang melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, jadi polisi seyogyanya bisa memberikan suatu kondisi pada masyarakatnya di mana ada ketentraman, di mana ada kenyamanan, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang. Kemudian, kalau kejaksaan, nah kejaksaan ini kita sebut juga dengan penuntut umum. Nah, di mana jaksa ini adalah orang yang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang dikatakan sebagai tersangka ataupun terdakwa dari tindak kriminal atau orang-orang yang melanggar hukum. Jadi kejaksaan di sini dia menuntut. Nah, kemudian seorang hakim. Nah, hakim itu adalah orang yang diberi wewenang untuk mengadili. Nah, jadi hakim ini juga punya peranan penting. Ya, jadi dia akan memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Nah, jadi dialah yang akan memberi takaran keputusan akhir dari suatu keadilan. Makanya seorang hakim itu harus betul-betul mempunyai pribadi yang baik. Dia harus punya rasa integritas, nah, dia harus punya rasa jujur, adil, dan juga nanti mempunyai profesional. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa memutuskan suatu pengadilan. Nah, lanjut, yang terakhir itu advokat. Nah, kalau advokat itu kita sebut juga dengan seorang pengacara. Nah, ini dia juga penegak hukum. Nah, apa ya tugasnya? Tugasnya mereka memberikan suatu pendampingan terhadap orang-orang yang mau membela dirinya pada saat pengadilan itu sedang dalam proses berlangsung. Nah, jadi kalau kita buta dengan hukum, kita perlu pendampingan, carilah pengacara sehingga nanti
kita mendapat pembelaan dan kita bisa mendapatkan suatu hak kita, hak untuk mendapatkan keadilan. Demikian saja Ananda. Mudah-mudahan materi ini bisa Ananda pahami dan bisa Ananda amalkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari tadi. Demikian saja Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.